Ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut ilmu Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan pembahasan masih di Ilmul Ma'ani bab pertama Al-Khabar wal Insya. Bismillah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Amma ba'd. Qala musannifuna rahimahumullah wa ammal nida'u fa huwa talabul iqbali bi harfin naibin manaba ad'u wa adawatuhu thamanin ya. Qala musannif rahimahullah, yaqulu muallifu rahimahullahu ta'ala wa amma nida'u fa huwa talabul iqbali biharfi naibin manaba ad'u walau qala an-nida'u talabul iqbali biya au ihda akhawatiha lakana awdahun wan nida'u marfu'un ma'rufun taqulu ya zaidu wa ma'na ad'u zaidan fa idzan huwa talabul iqbali biharfin yanubu manaba ad'u. Wa hadha min balaghati lughati arabiyyati an ta'tiyal hurufu ta'tiyal hurufu ala qisariha qaimatan maqamal af'ali bima tahmiluhu min dhamaira fahuna ya naba manaba ad'u wa ad'u fi'lun mudhari'un mustamilun ala dhamirin mustatirin amma ya fahiya ibaratun an harfaini wa rubbama takunu aidan adatun nida'i aqalla min harfaini takunu hamzatan wahidatan. Qala musannifu rahimahumullah wal hamzatu wa ay wa a wa ay wa aya wa haya wa wa. Qala musannif rahimahullah wa lihadha yaqulu muallifu rahimahullah adawatuhu tamanin wa hiya ya wal hamzatu wa ay wa a wa ay wa aya wa haya wa wa. Hadhihi thamani adawatun lakin wa ta'ti fin nudbati ay yandubul insanu mayyitan aw ma ashbaha dhalika wa sababu kathiratul nida'i kasratun nida'i fannasu law ta'ammalta kalamahum lawajadta anna nida'a yashghulu qisman kabiran min hadhil kalami min hadzal kalami fakathiran ma tad'u ya fulanu afulanu wa ma ashbaha dzalika falihadza kasuratil adawatu lahu wa syai'u idza kathurat mumasatuhu wa mumarasatuhu fil lughati arabiyyati kathurat asma'uhu mislu asma'il asadi fahiya kathiratun wal hirru asma'uhu aidan kathiratun. Kata beliau amman nida, adapun nida fa talabul iqbal biharfin naibin manaba ad'u. Adapun nida maka dia adalah meminta kedatangan dengan huruf yang menggantikan tempatnya ad'u. Dengan huruf yang menggantikan tempatnya apa? Ad'u. Alatnya ada 8. Ada ya, ada hamzah, ada ai, ada a, ada ai. Ada aya, ada haya, ada wa. Berkata penulis rahimahullah ta'ala adapun nida fa talabul iqbal biharfin naba manaba ad'u. Biharfin naibin manaba ad'u. Dia adalah meminta kedatangan dengan huruf yang menggantikan ad'u. Seandainya belum berkataan nida talabul iqbal biya au ihda akhwatiha lakana awdah. Tidak ditanwin. Lakana awdahu bukan awdahun. Maka itu akan lebih jelas. Kalau belum bilang seperti itu lebih
Jelas nida itu dikenal. Kamu katakan ya Zaidu, maknanya ada Zaidan. Kalau begitu dia adalah meminta kedatangan dengan huruf yang menggantikan ad'u. Ini adalah keindahan bahasa Arab. Datang huruf bersamaan dengan pendeknya, maka dia menduduki tempatnya fi'il. Dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa domir. Maka di sini ya menggantikan ad'u. Bersama domir ada di dalamnya. Ad'u fi'il mudhari. Tercakup di dalamnya domir mustatir. Adapun ya, dia ibarat dari 2 huruf. Bahkan terkadang juga ada alat nida kurang dari 2 huruf. Seperti hamzah 1 huruf. Seperti hamzah itu 1 huruf. Oleh karena itu berkata penulis rahimahullah, alatnya ada 8. Yaitu ya, hamzah, ai, aya, haya, wa. Ini 8 alat nida. Akan tetapi wa itu khusus datang untuk nudbah. Untuk meratapi. Untuk meratapi. Ai yan dubul insanu mayitan. Itu seorang mayit meratapi orang yang meninggal. Dia bilang, ya, wa umaro. Dia sedih atas meninggalnya. Paham kan? Iya. Ini khusus wa. Seperti yang disinggung di kotur nada. Au ma asbah dzalik atau semisalnya. Wa sabab kasratul adawat. Kasratun nida. Sebab kenapa banyak alatnya? Kenapa banyak alat nida? Tidak ya saja. Karena banyaknya itu penggunaan panggilan. Orang-orang kalau kamu perhatikan dalam ucapan mereka, kamu akan dapatkan panggilan itu sangat banyak menyibukkan dari kalam. Kebanyakan yang kamu panggil ya pulan, apulan. Dan yang semisalnya, oleh karena itu banyak alatnya. Sesuatu kalau banyak bersentuhan, banyak penggunaannya dalam bahasa Arab, maka akan banyak namanya. Seperti singa. Itu banyak namanya. Namanya singa banyak. Ya, ada di Quran dibilang koswaroh. Ya, ada dibilang asad, ada dibilang macam-macam. Singa. Karena banyak sering disebut. Kucing, ya kan? Alhir, kucing, namanya juga banyak. Namanya juga apa? Banyak. Ada hir, ada apa lagi? Kitun, ada apa lagi? Banyak namanya kucing. Banyak namanya kucing. Terus ثم قال مصنفون رحمهم الله فالحمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد. وقال مصنف يقول رحمه الله فالحمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد. تقول مثلا أي بني إذا كان قريبا وتقول أبني كذلك إذا كان قريبا. ولكن ما هو حد القريب؟ حده هو إذا كان لا يحتاج إلى مد صوت ولهذا صارت يا للبعيد لأنها تحتاج إلى مد صوت فيها في الياء ثم الألف فالقريب إذن هو الذي لا يحتاج إلى مد الصوت. تقول له الزيد أبني أي زيد أي بني. أما إذا كان المنادى يحتاج إلى مد صوت فهو بعيد نأتي له بحرف الذي يناسبه. ولهذا نقول ينادى القريب بحرفين من 8 وهما الحمزة وأي فقط وباقي الحروف للبعيد. kata beliau hamzah dan ai itu untuk memanggil yang dekat. Selainnya untuk yang jauh. Ya, selainnya untuk yang jauh. Berkata penulis hamzah dan ai untuk yang dekat. Sementara selainnya untuk yang jauh. Kamu katakan misalnya ai bunai. Iya, lafaznya harus seperti panggil bukan bertanya. Ai bunai. Ingkana qoriban kalau dia dekat. Au tawatakul dan kamu katakan abunai.
Demikian pula kalau dia dekat. Akan tetapi apa itu batasan dekat? Batasan dekat, kalau tidak dibutuhkan untuk dipanjangkan suara berarti dekat itu. Paham? Kalau antum bilang, saja. Tidak perlu bilang, oi. Kalau makin panjang berarti makin jauh. Paham gak ini? Jadi kalau pendek suaranya berarti dekat. Kalau panjang, jauh. Paham, Baldi? Kalau antum panggil orang tengah laut gimana? Ada perahu masih jauh. Antum bilang apa? Kasih panjang. Dah? Kalau dekat? Kasih apa itu? Kecil suaranya. Pendek suaranya. Oh, baik. Contohnya gimana itu? Kalau jauh? Kalau dekat? Oi. Baik. Itu contohnya itu. Kalau dekat, oi. Kalau jauh? Tidak perlu yang dekat dibilang apa? Seperti Arif tuh kalau jauh, dia kasih panjang. Kalau dekat, pendek saja. Itu ciri-ciri kata Syekh. Iya. Walihada sorot ya lil bait. Oleh karena itu ya itu jauh. Kenapa? Karena dia butuh dipanjangkan suaranya ya. Ya, paham kan? Filia kemudian alif. Maka dekat kalau begitu yang tidak butuh dibentangkan suaranya. Kamu katakan Azaid, Abunai, Azaid, Abunai. Paham kan? Pendek. Amma idza kana al-munada yahtaju ila maddis saut. Adapun kalau yang dipanggil butuh kepada untuk dibentangkan suaranya, maka dia jauh. Na'tilahu bil hurufil ladzi yunasibuhum. Kita datangkan huruf yang cocok untuknya. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan yunadal qarib biharfain min samania. Oleh karena itu kita katakan tadi dipanggil yang dekat itu dengan 2 huruf dari 8 itu, yaitu hamzah dan ai saja. Adapun sisanya itu untuk yang jauh, apalagi itu ai, jauh itu. Iya, karena bentang alif kemudian tambah ya lagi. Thumma qala musannifun rahimahumullahu ta'ala wa qad yunazzalu al-ba'idu manzilatal qaribi fayunada bil hamzati wa ay isyaratan ila annahu li shiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallimi sara kana al-hadiri ma'ahu ka qawlihi syair syairi asukana nu'manil araki tabaku tayaqqanu bi annakum fi rab'i qalbiya sukkanu. Yaqulu musannif rahimahullah wa qad yunazzalu al-ba'idu manzilatal qaribi fayunada bil hamzati wa ay isyaratan ila annahu li shiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallimi sara kal hadiri ma'ahu ay qad yakunul munada ba'idan fatunadiyahu bi adatil qaribi tanzilan lahu manzilatul hadiri li'annahu fi dhihnika ka'annahu hadirun baina dulu'ika fatunadiyahu bin nida'il qaribi wa minhu qawluna fi sholati assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa qawluhu as-sukkana nu'manil iraki ila akhirih. Terus an-nu'manil araki ila akhirih. As-sukkanu al-hamzatu huna adatu nida'in au qul in syi'ta harfun nida'in. Sukkana munada mansubun bi adati nida'i bi fathati dhahirati wa nusiba li'annahu mudhafun. Wa sukkana nu'manil araki hum ba'idun
hum ba'iduna lakin asyairu nazzalahum manzilatal qaribi li shiddati istihdarihim hatta saru kaman indahu walihada qalahum tayakunu bi'annakumu fi rab'i qalbi sukkanu wa man kana fi rab'i qalbika la budda ay yakuna qariban bal min aqrabil asya'i idzan qad yunazzalu idzan qad yunazzalul ba'idu manzilatal qaribi fayunada bisighatil lati takhassuhu mithlu asuk asukana nu'manil araki wa syahidu qawluhu as-sukana wa qad yakunu al-aqsu famathalan law ra'ayna syakhsan ghaibal dhihni syaridan fahuwa wa in kana qariban la yahtaju ila maddi sautin lakinni unadihi bi adatil ba'idi li ghaflatihi al muhimmul ana Baik. Terus anna hadhil adawati tanqasimu ila qismain qismu lin nida'il qaribi wa huma al hamzatu wa ay wal baqi lin nida'il ba'idi. Kata penulis rahimallahu taala wa qad yunazzalul ba'idu manzilatul qarib. Ini dia. Kadang yang jauh itu didudukan seperti dekat. Makanya kadang dipanggil pakai ya padahal dia dekat. Paham ya? Atau kadang sebaliknya pakai hamzah padahal dia jauh. Paham maksudnya? Jadi kadang itu yang jauh didudukan dengan kedudukan apa? Dekat. Maka dipakai hamzah atau pakai au untuk mengisyaratkan kepada syiddatil istihdarihi fi dhihnil mutakallim. Hadirnya dia itu di dalam ingatannya si pembicara padahal masih dia jauh tapi menunjukkan dia dekat dalam ingatannya. Itu yang dia maukan. Sorokal hadir, jadilah dia seperti hadir ma'ahu bersamanya. Kalau di syair seperti perkataan penyair dia bilang asukan Nu'man al-ara kita yakonu bi annakumu fi rab'i qalbi sukanu. Wahai sukan Nu'man al-ara tayakonu yakinilah bi annakum fi rab'i qalbi bahasanya kalian berada dalam hatiku sukan tinggal. Dia menunjukkan bahwa sangat dekat makanya dia bilang asukan. Dia pakai a. Padahal masih jauh. Jauh, tapi dia pakai apa? A untuk menunjukkan apa? Dekatnya dalam hatinya. Berkata rahimahullah qad yunazzalul ba'id manzilatul qarib fa yunadu bil hamzah wa ai. Ini isyarat kepada apa? Syiddat istihdari fi dhihnil mutakallim. Sangat hadir dia di ingatan si pembicara. Sorokal hadir ma'ah. Menjadi seperti hadir bersamanya. Ai qad yakunul munada ba'idan fatunadiyahu bi adatil qarib. Kadang yang dipanggil itu jauh tapi antum pakai alat panggilan dekat. Tanzilan lahu manzilatal hadir. Antum mendudukannya seperti kedudukan orang yang hadir. Li'annahu fi dhihnika ka'annahu hadir. Karena dalam ingatanmu seakan-akan dia hadir. Baina dulu'ika di antara dulu' tulang-tulangmu. Maksudnya ada di dalam hatimu. Fatunadihi binida'il qarib, kamu panggil dia dengan panggilan yang untuk dekat. Minhu qauluna fis shalah. Di antaranya perkataan kita dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Pakai ai. Pakai apa? Ai. Karena hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qauluhu asukan nu'manil araq. Asukan hamzah di sini alat nida. Itu katakanlah kalau kamu mau harfu nida. Jadi boleh antum bilang adatu nida, boleh antum bilang apa? Harf nida. Terserah. Sukan munada mansub dengan alat nida. Dengan fathah dhahir dinasab karena dia mudhaf. Munada mudhaf kan mansub.
Sukana Nu'man al-Araq hum ba'iduna. Mereka jauh. Lakin syair nazzalahum manzilatal qarib. Tapi penyair mendudukan mereka seperti kedudukan yang dekat. Li syiddat istihdarihi, karena kuatnya ingatannya. Hatta soru kaman inda, sampai mereka seperti ada di sisinya. Walahada qala lahum tayaqqanu. Oleh karena itu dia berkata kepada mereka, yakinlah bi annakum fi rab'i qalbi sukan. Wa man kana fi rab'i qalbik, siapa yang berada di dalam hatimu, labudda ayyakuna qoriban, pasti dekat. Bal min aqrabil asya, bahkan itu paling dekat dari segala sesuatu. Kalau begitu, kadang yang jauh didudukan kedudukan yang dekat. Sehingga dipakai memanggil alat yang khusus dekat. Seperti asukan Nu'man al-Araq. Syahidnya adalah asukan. Kadang juga kebalikannya. Tahu kebalikannya? Kadang alat nida untuk yang jauh dipanggil untuk yang dekat. Paham kan? Tadi kan kadang yang dekat dipakai untuk yang jauh. Kadang kebalikannya. Misalnya kalau kita lihat seorang goib. Ya goibatihin. Lihat seorang lagi hilang pikirannya. Artinya dia lagi tidak bersama kita. Badannya ada tapi dia lagi. Misalnya lagi di Ambon. Bersama ayahnya. Ibunya atau calonnya. Begitu pal dia. Ya. Dia lagi goib din. Kosong pikirannya. Tidak ada bersama kita. Cari dan sama kosong. Dia lagi pergi melayang kemana-mana. Lagi mancing. Lagi pasang jaring. Macam-macam dia lakukan. Ya. Fahuwa inkana qoriban. Maka ini kalaupun dia dekat. La yahtaju ila maddi saut. Tidak butuh untuk dibentangkan suara. Lakinni unadihi biadatil ba'in. Akan tapi saya panggil dia dengan alat untuk yang jauh. Kenapa? Ligoflatihi. Kan dia lagi lalai. Paham kan? Dipahami nih? Iya, jadi tadi kadangnya bisanya. Faldi. Nah, sekarang bisa. Oi, Faldi. Paham gak ini? Dipakai yang jauh. Oi. Paham? Paham saudaraku? Alhamdulillah. Al-muhim sekarang adalah berarti alat nida itu terbagi dua. Ada yang untuk dekat, hamzah dan ai. Ada yang untuk jauh, yaitu sisanya. ثم قال مصنفون رحمهم الله وقد ينزل القريب منزلة وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة كقولك أيا مولاي وأنت معه. قال مصنف رحمه الله قوله وقد ينزل القريب منزلة البعيد فيناد بأحد الحروف الموضوعة له وهذا العكس السابق فيكون المنادى قريبا وحقه أن ينادى بالحمزة أو بأي لكنه ينادى بيا أو بأيا أو ما أشبه ذلك فينزل منزلة البعيد ولهذا أسبابه فقد تكون مثلا إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة كقولك أيا مولانا فقد يحدث أن إنسان فقد يحدث أن إنسانا ينادي رجلا عظيم المنزلة والقدر وهو قريب منه فيقول يا فلان وهو عنده فيناديه مناداة البعيد إشارة إلى بعد مرتبته والإشارة إلى بعد المرتبة مع الحضور كما يكون في
fil nidai yakunu fil ismi al isyarati aidan faqaulihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi fadzalikal kitabu hadirun wa ala ragmi min dzalika utiya bidzalika al mufidatu lil bu'di wa ma dzaka illa lil uluwi martabatihi falhasilu annahu qad yunazzalul qaribu manzilatal ba'idi fayunada bi adatil ba'idi li'idhami martabatihi wal uluwiha ka'annahu ba'idun anhu bisababi uluwil martabati wa qad mathala al mu'allif Tadanya beberapa kali koda. وقد مثل المؤلف رحمه الله بقوله أيا مولاي ونحن نمثل بقول الصحابة حيث كانوا كثيرا ما ينادون النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندهم وبين أيديهم فيقولون يا رسول الله. Nah, ini baru tersingkat. Nah, kenapa Rasulullah pakai ya? Kalau dipanggil, paham kan? Fayunadunahu biya al-mawdu'ati lil ba'idi ma'a annahu alaihi salatu wassalam qaribun isyaratan ila uluwi martabatihi wa idhamu manzilatihi Wa azimi manzilatihi. Idzan as-sababul awwalu kama dzakarna huwa uluwu martabatil munada. Kata beliau, kadang yunazzalul qarib manzilatul ba'id. Kadang yang dekat itu didudukan seperti yang jauh. Maka dipanggil dengan salah satu huruf yang diletakkan untuk jauh. Untuk mengisyaratkan bahwasanya yang dipanggil itu adimus sya'an. Masya Allah. Untuk mengisyaratkan bahwa dipanggil itu adim sya'annya. Agung ke perkaranya. Rafi'ul martabat, tinggi kedudukannya. Hatta ka'anna bu'da darajatihi fil azami an darajatil mutakallim bu'dun fil masafah. Sampai seakan-akan jauhnya kedudukannya, derajatnya dalam keagungan dari derajatnya yang berbicara seperti jauh jaraknya. Padahal yang jauh bukan jaraknya, tapi apa? Kedudukannya yang jauh. Kaqaulika ayya maulai, wahai maulaku, wa anta ma'a, sementara kamu adalah bersamanya. Kamu bersamanya. Ini yang dikatakan. Ini kata beliau wahada aksus sabik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yang dekat, yang jauh diposisikan ke dekat. Kalau ini yang dekat diposisikan ke jauh. Iya. Fayakunul munada qoriban wa haqquha yunada bil hamzah. Yang dipanggil itu dekat, haknya dipanggil dengan hamzah atau dengan ai. Akan tetapi dia dipanggil dengan ya atau dengan ayah dan yang semisalnya. Sehingga didudukan seperti kedudukan orang yang jauh. Oleh karena itu, oleh karena ini adalah sebabnya, maka kadang takunu masalan isyaratan ilal munada adimu sya'an. Kadang ini terjadi misalnya untuk mengisyaratkan bahwasanya yang dipanggil itu adimu sya'an. Besar kedudukannya. Rafi'ul martabat, tinggi kedudukannya. Hatta ka'annahu bu'da darajatihi fil idhami an darajatil mutakallim. Hatta ka'anna, sampai seperti jauhnya kedudukannya dalam keagungan, kebesaran, ya, dari derajatnya yang berbicara, bu'dun fil masafah, seperti jauh dalam jarak. Seperti qaulika ya maulana, wahai maulana, maulana kami. Dan ini kadang terjadi bahwasanya seorang memanggil lelaki yang besar kedudukannya, ya, kadarnya, dia dekat darinya, dia bilang, ya fulan, wah indah, padahal ada di sisinya. Tapi dia panggil pakai munada untuk yang jauh, untuk mengisyaratkan bahwa dia punya kedudukan jauh dari yang memang
memanggil. Masya Allah. Jadi bukan hanya tempatnya, tapi bisa juga apa? Kedudukannya. Iya. Wal isyara ila bu'dil martaba ma'al hudur. Sama ini toh. Dan berisyarat kepada tingginya, jauhnya kedudukannya padahal ada hadir. Sebagaimana itu terjadi pada nida, terjadi pula pada isim isyara. Ini juga faedah. Ya, makanya dalam ayat ini dalikal kitab, padahal kitab itu dekat kan? Tapi kenapa pakai dalika? Karena tingginya itu kedudukan apa? Kitab. Ini fungsinya sama, munada sama isyara. Dalikal kitab itu hadir kan? Wa ala rogmi min dalika utya bidalik. Tapi bersamaan dengan itu didatangkan dengan apa? Dalika al-mufidah lil ba'id, lil bu'di, memberikan faedah jauh. Itu sebabnya. Wa madaka illa li uluwi martabatihi. Itu tiada lain karena tingginya kedudukannya. Maka kesimpulannya terkadang yang dekat didudukan seperti yang jauh sehingga dipakai alat yang jauh karena tingginya kedudukannya dan tingginya, ya, karena agung kedudukannya dan tingginya, seakan dia jauh darinya dengan sebab tingginya kedudukannya. Penulis telah mencontohkan rahimahullah dengan ucapan ayah Maulana, dan kita mencontohkan dengan ucapan sahabat ketika mereka banyak sekali, sering sekali memanggil Nabi SAW padahal ada di sisi mereka, ada di tengah mereka, tapi mereka bilang, ya Rasulullah. Kenapa itu? Jadi tidak bilang, Rasulullah. Padahal dekat kan? Tapi mereka bilang apa? Ya Rasulullah. Itu terkesan bahwa Rasulullah jauh kedudukannya dengan mereka. Masya Allah. Fainadunahu biya. Maka mereka memanggil Rasulullah dengan ya al-maudu'atu lil ba'id, yang diletakkan untuk jauh. Ma'anahu alaihi salatu wasalam qaribun. Padahal Nabi SAW dekat dengan mereka. Isyaratan ila uluwi martabatihi. Untuk mengisyaratkan tingginya kedudukan Nabi SAW. Wa'adi manzilatihi, dan agungnya kedudukannya. Kalau begitu, sebab yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, karena tingginya kedudukannya. Setelah itu nanti ada sebab yang kedua. Insya Allah kita baca pertemuan berikutnya.